Halo teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bilangan bulat. Tapi secara spesifik kita akan membahas mengenai bilangan bulat pada garis bilangan. Apa yang dimaksud garis bilangan? Garis bilangan adalah sebuah garis di mana bilangan ditempatkan pada interval yang sama sepanjang garis. Maksudnya interval yang sama tuh apa? Ini kan ada bilangan-bilangan pada sebuah garis, ya kan? Nih, dari 3 ke 4 jaraknya 1, ini intervalnya sama. 2 ke 3 intervalnya sama. 1 ke 2 intervalnya sama. Jadi, bilangan-bilangannya ditempatkan pada interval yang sama pada garis. Nah, itu idealnya sih. Kadang-kadang bilangannya tidak selalu dituliskan sih, tapi ya itu secara ideal maknanya garis bilangan. Nah, garis bilangan itu bisa direpresentasikan secara vertikal, kayak berdiri begini ya. Jadi biasanya 0 di tengah-tengah, di atasnya naik gitu ya. Jadi bilangan yang semakin ke atas nih semakin besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Tanda panah ini seperti yang telah kita bahas menyatakan bahwa di atas ini ada bilangan-bilangan lain yang lebih besar daripada ini. Jadi akan terus berlanjut garis bilangannya 10, 11 dan seterusnya. Sedangkan kalau di bawah 0 ini menyatakan bilangan negatif. Ukurannya adalah bilangan-bilangan yang lebih kecil daripada 0, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, semakin ke bawah semakin kecil. Dan tanda panah ini juga berarti bahwa dia juga akan berlanjut terus ke bawah. Jadi bilangan-bilangan yang lebih kecil lagi. Garis bilangan juga bisa direpresentasikan secara horizontal. Ini yang mungkin sering kita lihat juga. Nah, tapi saya mau bahas abis ini, apakah garis bilangan itu bilangannya harus selalu kayak berurutan gitu ya? Maksudnya naik satu-satu gini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Sebenarnya sih tidak juga. Kadang-kadang tidak semua bilangan itu dituliskan di dalam garis bilangan. Itu bukan berarti bahwa bilangan tersebut sebenarnya tidak ada di dalam garis bilangan. Sebenarnya secara implisit bilangan-bilangan tersebut ada, tapi tidak dituliskan saja. Sebagai contohnya seperti ini. Ini garis bilangan. Lihat per intervalnya saya loncatnya 2 gitu ya. Jadi kalau kita lihat negatif 10, negatif 8, negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Jadi menuliskannya ya loncat 2 seperti ini. Sebenarnya bukan berarti bahwa di garis bilangan ini tidak ada bilangan yang bernilai 1. Ada sih di tengah-tengah antara 2 dan 0, tetapi tidak dituliskan saja. Nah, saya punya tugas buat kita hari ini. Saya punya garis bilangan yang ada bagian-bagian yang masih dikosongkan dan kita harus mengisinya dengan bilangan-bilangan yang tepat yang telah saya sediakan di sini. Oke, coba kita lihat. Ini ada 0, 3, 6. Oke, ini setiap naik satu interval, kita tahu jaraknya adalah 3. Jadi, naik ke sini 6, di atasnya juga pasti naik 3. 6 tambah 3 adalah 9. Jadi, mungkin kita bisa ambil 9 ini, kita taruh di sini. 9, karena jaraknya tadi 3, kita tambahin 3 lagi. 9 tambah 3, 12 kan? Nah, kita taruh 12 ya di sini. Ya, miring sedikit. Semoga tidak keberatan ya. Sebentar, saya perbaiki. Lalu di atasnya 12 tambah 3, 15. Jadi saya taruh di sini. Aduh, miring banget nih. Buru-buru nempelinnya, copot-copot. Saya pakai post-it gitu. Ya, mohon maaf ya atas kemiringannya. Ini juga kan jaraknya 3, tapi kan di bawah 0 nih. Artinya di sini harusnya berapa? Ya betul, harusnya negatif 3. Berlanjut lagi menjadi negatif 6, negatif 9. Jadi jaraknya semua masing-masing negatif 12. Aduh, tadi tidak terlihat ya. Ya, seperti ini. Oh, di bawahnya ada lagi masih. Oke, di bawahnya negatif 12. Kita kurangin 3, kita dapatkan negatif 15. Oke, itu sudah selesai garis bilangan ini. Nah, bagaimana dengan garis bilangan yang ini? Lihat, garis bilangan yang ini dari sini sampai sini jaraknya 10. Tapi di sini ada 2 bagian yang sama besar ya, ada 2 interval ya. Jadi kira-kira dari sini ke sini berapa ya?
kalau 2 ini jaraknya ini ada 10 ya. Di 2 interval ini jaraknya 10. Artinya kalau satu interval 10 bagi 2, artinya pasti di sini di tengah-tengahnya sama dengan berapa? Ya, betul, 10 bagi 2. Jadi harus kita taruh 5. 5-nya kita taruh di sini. Nah, kan? Nah, bagaimana dengan di sini? Ini tadi ada negatif 10, ke sini juga jaraknya 10. Dari sini ke sini jaraknya juga harus 5. Jadi di sini kira-kira berapa? Betul, negatif 5 ya. Antara 0 dan negatif 5 itu jaraknya adalah 5. Oke, bagaimana dengan yang ini? Di sini 0, negatif 8. Di sini dari sini ke sini jaraknya kan 8. Artinya dari sini ke sini jaraknya 4. Tapi pasti dia lebih kecil daripada 0 dong. Jadi pasti dia merupakan bilangan negatif. Jadi kita bisa taruh di sini 8 dibagi 2 negatif 4. Oh, di sini pasti nilainya negatif 4 karena 2 interval jaraknya 8. Kalau satu interval jaraknya ya 8 bagi 2 gitu ya. Oke, kalau gitu di sini kalau dari sini ke sini negatif 4, ke sini negatif 8, ke sini pasti negatif 8. Kita kurangin lagi dengan negatif 4 yakni ketemu ya betul negatif 12. Kita taruh negatif 12 di sini. Di atasnya kita tahu jaraknya 4, 4. Pasti mirip dengan ini. Tapi tandanya beda, tandanya nggak ada negatifnya. Jadi di sini kita taruh pasti sama dengan 4. Ya, mirip kan? 0, 4. Yang ke bawahnya 0, negatif 4. Atasnya kita taruh 8. Kencang. Nah, dan di atasnya lagi kameranya goyang-goyang. Saya taruh 12. Oke, lihat nih garis bilangannya. Ada polanya kan, kita bisa lihat nih 0 di tengah-tengahnya, di atasnya 3, terus di bawahnya lagi negatif 3, di atasnya lagi 6, di bawahnya lagi negatif 6 dan seterusnya. Ada polanya seperti itu. Oke, terima kasih.